Selamat malam. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Yang pertama, siapa nama lengkap dan nama panggilan dari Kakak? Yang kedua, kapan dan di mana Kakak lahir? Yang ketiga, siapakah nama lengkap dan pekerjaan orang tua Kakak? Yang keempat, Kakak anak keberapa dari berapa bersaudara? Yang kelima, kapan dan di mana Kakak menempuh pendidikan hingga tamat? Yang keenam, bagaimana pengalaman Kakak selama menempuh pendidikan? Yang ketujuh, apa pekerjaan Kakak dan apa alasan Kakak memiliki profesi tersebut? Yang kedelapan, bagaimana pengalaman dan usaha yang dilakukan hingga Kakak berhasil mencapai profesi ini, serta pengalaman bekerjanya? Yang kesembilan, apa saja prestasi yang pernah diraih dalam perjalanan hidup Kakak? Yang kesepuluh, bagaimana suka duka hidup yang pernah dialami Kakak dapat menjadikan Kakak seperti saat ini? Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nama saya Redemta Priscilla Resmayanti Leven. Saya biasa dipanggil Bu Redemta, bisa juga Maya. Saya lahir di Maumere, 11 April 1997. Untuk nama lengkap Untuk orang tua saya, nama bapak saya Yohanes, pekerjaannya PNS, sedangkan ibu saya Maria, tetapi ibu saya sudah almarhum. Saat ini saya punya ibu sambung bernama Ibu Mary, pekerjaannya juga PNS. Saya 4 bersaudara, saya anak pertama, adik saya 1 cowok, 2-nya cewek, tapi yang cewek 1 sudah meninggal di tahun 2012. Untuk riwayat pendidikan saya tamat SD itu di tahun 2009 dari SDK 077 Kewapante, terus saya lanjut lulus SMP di SMP Negeri 1 Maumere pada tahun 2012. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan dasar saya SMA di SMA Katolik Baktiarsa Maumere pada tahun 2015. Untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi di tahun 2015 itu saya melanjutkan kuliah saya D4 Akuntansi Perpajakan di Jakarta di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, dan saya selesai dengan gelar Sarjana Sains Terapan Pajak di tahun 2019. Kemudian di 2019 itu juga saya melanjutkan kuliah saya S2 di Magister Akuntansi Universitas Trisakti. Karena ada beberapa kendala sehingga saya menyelesaikan kuliah S2 saya itu baru di tahun 2023. Akhir di November 2023 saya menyelesaikan pendidikan S2 Magister Akuntansi saya. Selama menempuh pendidikan, saya kan pendidikannya di Jakarta, jadi ya pengalaman yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan suasana dan lingkungan yang baru. Saya berbagi pola pikir bersama teman-teman saya, yang mana awalnya adalah saya dari anak daerah dari Maumere, NTT, ya yang bisa dibilang ya masih termasuk daerah ya lumayan terpencil lah ya, karena jauh dari ibu kota. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah di ibu kota negara yang sangat banyak hiruk pikuknya, jadi ya banyak sekali pengalaman-pengalaman di sana. Nah, untuk pengalaman yang paling berkesan di saat saya berkuliah adalah saat saya berkuliah S2. Karena saat saya masuk kuliah S2 itu, saya memang benar-benar baru lulus S1, jadi saya belum punya pekerjaan waktu itu. Tetapi karena saya ambil kelas karyawan untuk S2-nya, sehingga teman-teman di kelas saya itu semuanya sudah bekerja. Sehingga saat itu saya karena melihat teman-teman saya di kelas itu sudah bekerja, saya punya keinginan, punya dorongan juga. Akhirnya saya sambil menyelesaikan kuliah S2 saya juga memutuskan untuk bekerja. Jadi saya mulai bekerja itu di tahun 2019 akhir.
Nah, untuk pekerjaan pertama saya di tahun 2019 itu adalah di kantor konsultan pajak. Karena basic pendidikan saya S1 adalah sarjana sains terapan pajak. Jadi saya bekerja kurang lebih 2 tahun di kantor konsultan pajak sebagai staff consulting. Terus kemudian di tahun 2000 dari 2019 sampai dengan 2021 akhir itu. Terus kemudian di 2022 awal Januari saya lalu melanjutkan pekerjaan saya itu di Salim Infomas Pratama Tbk. Kalau adik tahu mungkin produk yang kami hasilkan di perusahaan kami adalah bimoli, palmia, dan segala macam jenis hasil dari sawit. Kalau di pasaran itu produk kami itu bisa dikenal dengan produk-produk Indofood gitu. Alasan saya memilih profesi di bidang pajak, oh iya sebelumnya di konsultan pajak saya bekerja sebagai staf konsultan pajak. Kemudian di Salim Infomas pertama Indofood itu pun saya bekerja sebagai asisten manajer pajak gitu. Jadi emang basic saya dan pekerjaan saya adalah di bagian bidang pajak gitu. Kemudian kenapa saya memilih pekerjaan di bidang pajak ya karena memang vokasi pendidikan saya itu. Jadi saya sangat menikmati dan sangat senang ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di tempat kuliah saya bisa saya terapkan di masyarakat begitu. Nah, terus setelah dari Salim Infomas itu dari 2022 saya akhirnya resign di tahun 2024 bulan Maret. Kenapa saya resign? Karena di tahun 2023 itu kan saya sudah menyelesaikan studi S2 saya. Nah, saya anak dari daerah ini, saya memang bertekad untuk saat saya sudah menyelesaikan kuliah saya di Jakarta, saya akan pulang dan mengabdi di NTT. Jadilah di 2024 awal, tepatnya di Maret itu, saya memutuskan untuk resign dari kantor lama saya dan saya memilih untuk pulang kembali ke daerah asal saya, yaitu di Maumere. Nah, kemudian setelah saya di Maumere dari April sampai dengan bulan Desember, bukan Desember ya, ya sekitar April sampai dengan Desember itu saya bekerja untuk membantu beberapa perusahaan di Maumere untuk masalah-masalah perpajakannya, baik itu pelaporan pajak, perhitungan pajak, konsultasi pajak, dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait pajak kepada orang-orang yang eh, berurusan kepada orang-orang perusahaan itu yang belum begitu paham tentang pajak gitu. Selain membantu pekerjaan-pekerjaan di beberapa perusahaan di Maumere, saya juga membantu beberapa perusahaan di Jakarta, baik itu perusahaan tambang maupun perusahaan. Bagaimana saya berhasil mencapai profesi ini ya, saya tekun, saya belajar, saya fokus pada satu tujuan, saya fokus pada satu profesi sehingga saya bisa lebih mahir dan lebih belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu sehingga saya memang benar-benar bisa dibilang sudah ya lumayan 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 berpengalaman lah untuk profesi di bidang pajak ini begitu. Terus untuk prestasi yang pernah saya raih dalam hidup, saya ingat banget dulu di SMP itu saya cuma menyelesaikan SMP itu di 2 tahun. Saya masuk di kelas akselerasi. Lalu untuk prestasi lain yang saya raih, ya mungkin bagi orang lain itu bukan prestasi, tapi ada satu yang bagi saya itu prestasi, yaitu ilmu yang saya dapatkan di saat saya bekerja di Jawa, saya bisa terapkan saat saya pulang ke NTT. Saya bisa membantu memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu kepada orang-orang di NTT, khususnya di Maumere, bagaimana perhitungan pajak yang benar, bagaimana pelaporan pajak yang benar, bagaimana sehingga kita itu tidak harus didenda karena kesalahan-kesalahan administrasi pajak. Jadi kayak menurut saya dengan saya sudah bisa membagi ilmu dan mentransfer ilmu yang saya dapatkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, itu adalah prestasi bagi saya, suatu suatu pencapaian kalau menurut saya gitu.
Untuk suka duka yang dialami dalam hidup saya, tadi sudah sempat saya katakan di kuliah S2 saya itu, saya menyelesaikannya agak lama dibandingkan dengan, rentan waktu normalnya, yang mana harusnya 2 tahun sudah selesai, saya lebih dari 3 tahun. Hal itu karena saya ada kendala di keuangan. Waktu itu saya sempat bingung, saya mau lanjut kuliah atau apakah saya kumpul uang lagi dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya cuti dulu sambil mengumpulkan uang lagi, baru saya lanjutkan untuk kuliah, untuk membayar kembali regis tahap semesterannya, dan kemudian saya lanjutkan ke tesis. Jadi, eee, salah satu salah satu suka duka yang ada dalam, hidup saya ya, saya sempat tertunda, menyelesaikan kuliahnya karena masalah keuangan. Begitu. Tapi hal itu tidak membuat saya menjadi patah semangat, justru dengan begitu saya lebih semangat lagi. Saya bekerja, fokus, menabung, dan akhirnya saya menyelesaikan kuliah saya dengan, eee, senang hati dan dengan hasil yang baik, begitu.